Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Di sini, saya akan menceritakan tentang seorang psycho yang menurut saya sadis banget sih. Di mana para korbannya itu dikuliti, dan tidak hanya itu saja. Bahkan, tulang dan organ lainnya itu dibuat aksesoris dan lain-lain. Oke, sebelum video ini saya lanjut, bagi temen-temen nih yang belum subscribe channel ini, langsung aja yuk di subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan juga nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Penasaran dengan kisahnya? Tonton terus videonya sampai habis. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja. Ini dia kisahnya. Edward Theodore Jane, yang juga dikenal sebagai penjagal dari Plainfield atau perampok makam dari Plainfield. Ya, dia adalah seorang pembunuh asal Amerika Serikat. Kejahatan-kejahatannya dilakukan di sekitaran tempat tinggalnya di Plainfield, yang kemudian menjadi terkenal karena kejahatannya. Setelah pihak berwenang mengetahui Jane telah menggali mayat-mayat dari kuburan lokal dan membuat trofi serta kenang-kenangan dari tulang dan kulit mereka, Jane mengaku nih membunuh dua wanita pemilik kedai, yaitu Mary Hogan pada tahun 1954 dan pemilik toko perkakas Plainfield, Bernice Warden, pada tahun 1957. Jane pada awalnya dinyatakan tidak layak untuk diadili dan dikurung di fasilitas kesehatan mental. Pada tahun 1968, Jane divonis bersalah tetapi secara hukum dinyatakan gila atas pembunuhan Warden. Dia meninggal di Mendota Mental Health Institute karena kanker hati dan gagal pernapasan. Pada tanggal 26 Juli tahun 1984, usianya yang ke-77, dia dimakamkan di samping keluarganya di pemakaman Plainfield, di kuburan yang sekarang tanpa nisan. Jane lahir di La Crosse County, Wisconsin, pada tanggal 27 Agustus tahun 906. Anak kedua dari dua anak laki-laki, pasangan George Philip Jane dan Augusta Wilhelmine Jane. Jane memiliki seorang kakak lelaki bernama Henry George Jane. Augusta membenci suaminya, seorang pecandu alkohol yang tidak mampu mempertahankan pekerjaannya. Dia pernah bekerja di berbagai macam bidang, sebagai tukang kayu, penyamangkan, dan sales asuransi. George memiliki sebuah toko kelontong lokal selama beberapa tahun, tetapi kemudian menjual tokonya tersebut. Dan keluarga itu akhirnya pergi meninggalkan kota untuk hidup terpencil di atas lahan pertanian seluas 155 ekar atau 62,7 hektar di kota Plainfield, Waushara County, Wisconsin, yang kemudian menjadi tempat tinggal permanen keluarga Jane. Augusta memperoleh manfaat dengan tinggal di lahan pertanian terpencil karena menjauhkan putra-putranya dari pengaruh pergaulan orang luar. Edward meninggalkan tempat itu hanya untuk bersekolah
Di luar sekolah, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengejarkan tugas-tugas di pertanian. Augusta sangat religius, beraliran Lutheran. Dia sering berkhotbah kepada kedua putranya tentang imoralitas duniawi, kejahatan, minuman keras, dan keyakinannya bahwa semua wanita, kecuali dirinya sendiri, adalah amoral secara alamiah dan merupakan alat iblis. Dia juga menyediakan waktu setiap sore untuk membaca Alkitab kepada mereka. Biasanya, ia memilih ayat-ayat dari Perjanjian Lama tentang kematian, pembunuhan, dan pembalasan ilahi. Edward adalah seorang yang pemalu. Teman-teman sekelasnya serta guru-guru mengingatnya memiliki perilaku yang sangat aneh. Misalnya, ia bisa tiba-tiba tertawa sendiri, seolah-olah dia sedang menertawakan lelucon pribadinya. Lebih parahnya lagi, ibunya akan menghukumnya setiap kali dia mencoba untuk berteman. Meskipun perkembangan bersosialisasinya buruk, ia merupakan murid yang cukup pandai di sekolahnya, terutama dalam pelajaran membaca. Pada tanggal 1 April tahun 1940, George, ayah Ed, meninggal karena gagal jantung yang disebabkan oleh kecanduan alkohol. Dia berumur sekitar 66 tahun. Henry dan Ed mulai melakukan pekerjaan sampingan di daerah sekitar kota untuk membantu menutupi biaya hidup mereka. Kedua bersaudara itu pada umumnya dianggap dapat diandalkan dan jujur oleh penduduk setempat. Meski sama-sama bekerja sebagai tukang atau pesuruh, Ed juga sering menjadi pengasuh anak. Dia menikmati pekerjaannya, menjaga anak kecil. Tampaknya memang lebih mudah berhubungan dengan anak kecil daripada orang dewasa. Henry mulai berpacaran dengan seorang janda cerai, beranak 2, dan berencana untuk pindah bersamanya. Henry khawatir tentang keterikatan adik laki-lakinya itu dengan ibu mereka, dan ia sering menjelek-jelekan ibu mereka di hadapan Ed. Ed pada saat itu yang menanggapinya dengan perasaan kaget dan terluka. Pada tanggal 16 Mei 1944, Henry dan Ed membakar habis rawa-rawa yang ada di lahan pertanian mereka. Api berkobar di luar kendali, menarik perhatian petugas pemadam kebakaran setempat. Menjelang malam, api berhasil dipadamkan dan para petugas pemadam telah pergi. Ed pada saat itu melaporkan bahwa saudaranya telah hilang. Dengan membawa lentera dan lampu senter, mereka semua mencari Henry, yang mayatnya kemudian ditemukan dalam keadaan telungkup. Rupanya, dia sudah mati beberapa saat yang lalu. Dan tampaknya penyebab kematiannya adalah karena gagal jantung. Sebab kondisi fisiknya tidak terbakar ataupun terluka. Hal ini kemudian ditulis dalam biografi Jane, karya Harold Schechter, berjudul Deviant, bahwa Henry sebenarnya mengalami luka memar di kepalanya. Polisi pada saat itu dikatakan keliru dalam menangani kasus ini. Petugas koroner daerah kemudian secara resmi menyatakan bahwa asfiksia sebagai penyebab kematiannya. Pihak berwajib bisa menerima teori bahwa kematian tersebut karena disebabkan oleh kecelakaan. Tetapi, tidak ada investigasi resmi yang dijalankan dan
otopsi juga tidak dilakukan. Beberapa orang curiga bahwa Ed Gein membunuh saudaranya. Sewaktu bertanya kepada Gein soal kematian Bernice Worden pada tahun 1957, penyidik negara bagian Joe Wilimovsky setempat sempat mengajukan pertanyaan soal kematian Henry ini. George W. Arnett yang mempelajari kasus ini menulis bahwa sambil mengingat kembali, hal ini adalah mungkin dan sangat mungkin sekali bahwa kematian Henry adalah aspek Kain dan Habel dari kasus ini. Gein dan ibunya sekarang mereka tinggal berdua saja. Augusta pada saat itu terkena stroke yang membuatnya mengalami kelumpuhan. Tak lama setelah kematian Henry, dan Gein mengabdikan dirinya untuk merawat ibunya. Suatu ketika, pada tahun 1945, Gein kemudian menceritakan dia dan ibunya mengunjungi seorang pria bernama Smith yang tinggal di dekat mereka untuk membeli sebuah jerami. Menurut Gein, Augusta menyaksikan Smith memukuli seekor anjing. Seorang wanita keluar dari dalam rumah Smith dan berteriak agar dia berhenti. Tetapi Smith tetap memukuli anjing itu sampai meninggal. Augusta pada saat itu sangat marah melihat kejadian itu. Namun, yang membuatnya marah bukanlah kebrutalan Smith terhadap anjing itu, melainkan kehadiran wanita itu. Augusta memberitahu Ed bahwa wanita itu tidak menikah dengan Smith, sehingga tidak ada urusannya dia ada di sana. Pelacur Smith! Demikian Augusta menyebutnya dengan penuh emosi. Dia mengalami stroke kedua segera setelah itu, dan kesehatannya memburuk dengan sangat cepat. Dia meninggal pada tanggal 29 Desember tahun 1945 pada usianya yang ke-67. Pada saat itu, Ed sangat hancur sekali karena kematian ibunya. Mengutip kata-kata dari penulis Harold Scatter, dia telah kehilangan teman satu-satunya dan satu cinta sejatinya. Dan dia sekarang benar-benar sendirian di dunia. Gein mengelola pertanian dan mendapatkan uang dari pekerjaan sampingannya. Dia memperbaiki dan membereskan kamar yang dulu digunakan ibunya, termasuk lantai atas, bawah, dan ruang tamu. Kemudian membiarkan kamar dan ruang-ruangan tersebut tidak tersentuh agar tetap rapi setelah dibereskan. Sementara bagian rumah lainnya menjadi semakin jorok. Setelah itu, Gein tinggal di sebuah ruangan kecil di sebelah dapur. Di saat seperti itu, ia menjadi tertarik membaca majalah-majalah fiksi dan kisah-kisah petualangan. Terutama, ia menyangkut soal kanibalisme atau kekejaman Nazi. Gein adalah seorang tukang dan menerima bantuan subsidi pertanian dari pemerintah federal mulai tahun 1951. Dia terkadang bekerja sebagai tukang pasang bongkar panggung dan tukang perkakas tanaman atau pohon di daerah tersebut lah. Sekitar tahun 1946 dan 1956, ia juga menjual sebidang tanah seluas
80 ekar atau sekitar 32,3 hektar milik Henry, saudaranya yang sudah almarhum. Oke, gimana nih menurut kalian kisahnya? Jika suka silakan di like, dan jika tidak suka silakan di dislike aja ya. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor, kisah misteri, kriminal pembunuhan, atau mungkin itu terjadi kepada kalian sendiri, silahkan kirim cerita kalian di link yang sudah saya siapkan di deskripsi ya. Saya Raja, sampai bertemu lagi di episode berikutnya.